Nanti bisa kita semua sarannya dan feedbacknya sudah kita catat. Jadi saya ingin mungkin kembalikan ke Michael karena beliau mungkin ada beberapa saran bagaimana ke depannya nanti dan rencana aksi juga ya untuk bisa juga bagaimana untuk bisa berkolaborasi dengan lebih baik antara kota-kota dan juga pemerintah dan badan usaha dalam hal pembiayaan yang baik. Terima kasih Margo. Sebentar ya, sebelum saya menyelesaikan presentasinya, saya mau bilang baik terima kasih banyak Tom untuk feedbacknya karena cara yang terbaik untuk belajar mengenai hal ini adalah melalui contoh-contoh proyek yang sudah ada. Jadi waktu itu saya direktur untuk studi-studi mengenai pembangunan. Kita biasanya minta kota-kota untuk um, menceritakan kasus mereka sendiri untuk kebutuhan pembiayaannya dan itu juga tujuannya kok. Jadi sembari kita ke depan, menurut saya ini adalah cara yang paling tepat untuk belajar. Ide hari ini tuh sebenarnya hari ini tuh adalah sebenarnya pengen untuk ceritain mengenai isu-isu penting dari masalah pembiayaan ini. Um, saya akan ada presentasi terakhir. Jadi 2 slide aja kok, abis itu udah ya. Dan jadi ada 2 bagian utama dari hal ini. Pemerintah daerah ya, pemerintah lokal, jadi pemerintah regional, jadi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, memang harus kerjasama, tetapi juga dalam konteks uh, hati dari pemerintah daerah ini juga adalah bagian dari Pemda untuk bisa meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, kecamatan untuk membantu. Jadi mereka harus melakukan bersama-sama gitu kan ya. Ada hal-hal untuk yang harus dilakukan yang pemerintah lokal tidak bisa lakukan sendiri dan mereka juga membutuhkan pemerintah pusat untuk membantu gitu misalkan dalam membuat misalkan sistem finansialnya, perpajakan, masalah lingkungan hidup, melihat juga peraturan pasar modal untuk bisa menginsentivisasi pembelinya juga dan itu memang bergantung pada pemerintah untuk bisa membangun dan mengembangkan proyek yang benar. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan juga pada saat yang sama pemerintah daerah juga tidak bisa bekerja sendiri gitu kan. Jadi membangun institusi di keseluruhan negara untuk memprioritaskan pembiayaan untuk investasi hijau. Dan di Filipina saya melihat contoh di Baguio misalkan di mana komite dibuat di bawah wali kota untuk menarik investasi. Jadi uh, kelompok lingkungan hidupnya kemudian punya cara untuk mengakses uh, secara berkala ya orang-orang yang memang memiliki background finansial atau seenggaknya ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi ini adalah cara sebuah kota secara institusi untuk mempersiapkan diri mereka untuk orang-orang lingkungan hidup juga bisa terhubung ke orang-orang dengan atau orang-orang yang memiliki keahlian finansial. Dan kemudian hal lain yang bisa kita juga harus membuat proyek yang layak untuk GRK dan proyek-proyek yang positif untuk berdampak positif untuk lingkungan hidup. Jadi ada beberapa grup atau departemen atau divisi di kota untuk tahu apa sih proyek-proyeknya apa saja dan bisa mendorong proyek ini untuk terjadi. Kota juga mungkin bisa terhubung ke pasar bursa bursa efek misalkan untuk dan seperti yang saya sudah bilang penting juga untuk kota-kota bersatu berjejaring untuk bisa melakukan lobby kepada pemerintah nasional atau mungkin pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan yang terdedikatif atau juga mungkin jendela pembiayaan gitu dan juga mencari cara untuk memiliki pembiayaan yang layak untuk proyek-proyek di mana yang kami sebut proyeknya bankable ya bisa
dibiaya atau tidak dan menghasilkan keuntungan atau tidak, dan proyek adaptasi juga di mana beradaptasi pada perubahan iklim, dan proyek uh, lingkungan hidup dan manajemen lingkungan hidup, proyek-proyek itu memang benar-benar akan menghasilkan keuntungan juga. Jadi kita juga bisa melihat cara-cara untuk mensubsidi proyek-proyek seperti itu. Jadi ini bagaimana ke depannya. Jadi kota-kota harus mulai dari diri mereka dulu, um, memformulasikan agendanya. Jadi pastikan orang-orang dari Departemen Lingkungan Hidup ngobrol dengan Departemen Keuangan, kemudian melihat juga untuk mencari cara membuat proyek-proyek yang atraktif. Jadi bersatu dan melakukan lobby ke pemerintah nasional atau pemerintah provinsi untuk bisa bergerak ke depan, terutama dalam hubungannya untuk pembiayaan dan untuk mendapatkan dari institusi finansial tersebut. Terima kasih ya, Bapak Ibu sekalian.